Halo teman-teman, aku Ricky. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang time value of money atau nilai waktu dari uang. Hal yang akan kita bahas yaitu apa itu time value of money, gimana cara perhitungan time value of money, dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari time value of money atau nilai waktu dari uang. Sadarkah teman-teman bahwa kalau kita mempunyai 1 juta saat ini dan 1 juta dulu, nilainya berbeda? Mungkin ada beberapa orang mengatakan bahwa, oh ya, kan angkanya sama-sama 1 juta. Nah, memang benar, jumlahnya tetap sama, tapi nilainya berbeda. Perbedaannya bisa dilihat dari seberapa banyak yang bisa kita beli dengan uang 1 juta tersebut. Kalau dulu, mungkin kita bisa berbelanja lebih banyak barang daripada sekarang. Dengan uang 1 juta, dulu kita mungkin bisa mendapatkan 20 baju. Sekarang hanya bisa mendapatkan 10 baju. Jadi meskipun angkanya sama, tetapi nilainya berbeda. 1 juta dulu nilainya lebih besar daripada 1 juta yang sekarang. Perbedaan nilai mata uang dari waktu ke waktu inilah yang disebut dengan time value of money atau TVM. Konsep dari TVM adalah bahwa uang sekarang nilainya lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Jika kita melanjutkan contoh di atas, mungkin di masa depan dengan 1 juta kita hanya bisa membeli 5 baju. Bisa juga berarti harga baju mengalami kenaikan. Kita ambil contoh bahwa harga baju saat ini adalah 100.000. Akan jadi berapa harga baju tersebut 10 tahun mendatang jika harga baju mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya? Kita dapat menghitung harga baju tersebut di masa depan dengan cara perhitungan sebagai berikut. Nilai uang masa depan sama dengan nilai uang sekarang dikalikan 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan dengan jangka waktu. Nilai uang masa depan artinya jumlah uang di masa depan setelah terjadi kenaikan. Nilai uang sekarang adalah jumlah uang di masa kini. Tingkat bunga adalah persentase kenaikan harga atau inflasi setiap tahunnya. Dan jangka waktu adalah lama waktu yang diinginkan untuk menghitung kenaikan nilai uang. Nah, kembali dengan contoh harga baju tadi. Kita mendapat informasi bahwa nilai uang sekarang 100.000. Tingkat kenaikan per tahunnya 5%. Dan jangka waktunya 10 tahun. Nilai uang masa depan sama dengan 100.000 dikalikan 1 ditambah 5% dipangkat 10 sama dengan 162.900. Setelah dihitung, maka nilai uang masa depan menjadi 162.900. Ini artinya jika sekarang dengan uang 1 juta kita bisa membeli 10 baju, maka di 10 tahun mendatang kita hanya akan bisa membeli 6 baju saja. Karena harga bajunya mengalami kenaikan dari 100.000 menjadi 162.900. Ini adalah salah satu penerapan dari perhitungan TVM untuk menghitung kenaikan harga barang. Kita bisa menggunakannya untuk menghitung kenaikan harga barang apapun yang ada di sekitar kita. Memang TVM ini lebih banyak dikenal untuk menghitung kenaikan harga barang. Tapi, apakah perhitungan TVM juga berhubungan dengan investasi? Ya, perhitungan TVM juga bisa menghitung jumlah uang kita di masa depan ketika kita melakukan investasi. Dengan syarat, imbal hasil investasi yang kita dapatkan setiap tahunnya, kita investasikan kembali bersama dengan modal investasi kita. Misalnya dengan contoh 1 juta tadi. Bagaimana jika uang 1 juta yang kita miliki, kita investasikan dengan imbal hasil 5% per tahun selama 10 tahun. Jadi berapa uang kita di masa depan? Uang di masa depan 1 juta dikalikan 1 ditambah 5% dipangkatkan 10 sama dengan 1.629.000. Berdasarkan hitungan ini, uang kita akan menjadi 1.629.000 setelah 10 tahun. Nah, ternyata jika kita menginvestasikan uang kita,
kita tetap bisa membeli 10 baju di 10 tahun mendatang. Soalnya, meskipun harga baju mengalami kenaikan, uang kita juga bertumbuh karena kita investasikan. Dari kedua contoh penerapan ini, kita belajar bahwa kita bisa menggunakan cara perhitungan TVM untuk mengetahui jumlah uang kita di masa depan akibat dari kenaikan harga ataupun dari adanya pertumbuhan investasi. Nah, sekarang sudah lebih paham lagi kan mengenai time value of money dan cara perhitungannya? Kesimpulannya, uang kita di masa sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada di masa depan. Kalau kita ingin membuat nilai uang kita sama di masa sekarang dan masa depan, kita harus berinvestasi sehingga uang kita terus bertumbuh.